Tapi saya bener-bener takut banget dok kalau misalnya Didi saya dibawa pulang. Kalau misalnya diberi perawatan di rumah, ya saya takutnya Didi saya nggak sadar-sadar. Takutnya keadaannya juga makin memburuk dok. Iya, saya paham itu. Tapi sebetulnya walaupun kondisi Pak Raymond dalam keadaan koma, tapi analisa secara medis kondisinya sudah betul-betul dalam keadaan stabil, Mbak Mel. Jadi apabila dipindahkan dan dirawat di rumah, itu tidak akan membahayakan sama sekali. Oh ya, tadi saya sempat mendengar cerita dari suster yang piket tadi malam. Katanya dia melihat Ibu Nawang menjaga Bapak sampai pagi, menemani dengan penuh perhatian. Sambil memancing untuk bercerita ini dan itu, penuh senyum tawa. Malah saking semangatnya Ibu Nawang sambil menunjukkan beberapa foto-foto keluarga. Dan itu suatu hal yang sangat positif sekali untuk menstimulus pasien yang dalam keadaan koma ini. Itu betul-betul luar biasa yang dilakukan oleh Ibu Nawang. Ibu ngelakuin semua itu buat Didi. Nah, efek positif dari pasien yang dirawat di rumah itu banyak sekali. Pertama, dia merasa lebih nyaman, ada di lingkungan rumah sendiri, bisa dekat dengan keluarga. Pasien yang menjalani perawatan di rumah itu tetap mengikuti prosedur seperti di rumah sakit. Dan kami juga akan menyiapkan suster untuk standby selalu menjaga Bapak. Dan selama perawatan itu berjalan, tetap dalam pantauan kami. Jadi tidak ada sama sekali yang perlu dikhawatirkan, Mbak Mel. Mel, kata dokter benar. Itu semua untuk kesembuhan Didi kamu. Ki, tapi kan kalau misalnya Didi dibawa ke rumah yang ada nanti belum lagi kalau misalnya Putri ada di rumah. Aku nggak akan biarin ya Putri deket-deket sama Didi. Mel, please. Bisa nggak kamu turunin ego kamu sedikit aja? Itu semua untuk kesembuhan Didi kamu. Kamu harus percaya sama dokter. Oke? Gue akan izinin Didi menjalani perawatan di rumah. Tapi gue tetap nggak akan biarin Putri kembali ke rumah dan deketin Didi. Gak mungkin. Kalau boleh saya sarankan, sebaiknya Pak Raymond dirawat di rumah saja, Bu. Nah, kalau pihak keluarga mau mempertimbangkan, nanti segala peralatannya akan kami persiapkan. Apa menurut dokter dengan suami saya dirawat di rumah, hal itu akan lebih baik, dok? Ya, paling tidak faktor positifnya adalah Pak Raymond merasa lebih nyaman kalau ada di lingkungan keluarga sendiri. Lebih cepat menstimulus responnya. Saya kira tidak ada salahnya dicoba. Selama itu masih dalam pantauan kami. Kalau memang menurut dokter itu yang terbaik, saya setuju, dok. Nanti biar saya yang merawat suami saya di rumah, dok. Aku nggak bakal bolehin ibu ngerawat Didi. Bu Bos Mimi. Iya, Jo. Bu, dengar-dengar Pak Bos mau dibawa pulang ya? Memangnya Pak Bos sudah sadar, Bu? Kondisinya Pipi itu masih sama, Jo. Cuma dokter nggak bisa mastiin Pipi kapan bangun dari kondisinya sekarang. Kirain dokter udah nyuruh Pak Bos pulang, Pak Bos sudah sadar, Bu. Nggak taunya. Kita berdoa aja ya, Jo ya. Supaya nanti Pipi dirawat di rumah dan kondisinya bisa membaik. Iya, Bu. Amin. Om Jojo, Didi akan dibawa pulang dan melanjutkan perawatan di rumah. Jadi Om Jojo harus standby ya jagain Didi. Pokoknya jangan sampai Putri sama Pangeran temuin Didi. Kok gitu, Non? Gak usah banyak nanya deh. Mel, kalau kamu minta ibu jauhin Pipi, ibu nggak akan pernah nurutin ya, Mel. Karena ibu akan ngerawat Pipi.
Oke, ibu boleh. Tapi Putri sama Pangeran nggak boleh. Gue udah ada list gedung-gedung yang mau gue datengin buat survei lokasi kantor. Karena gue udah gak sabar banget nih udah mulai kerja. Sayang, udah mau ke jalan kerja? Iya sayang, udah mau jalan. Doain aku, semoga semuanya bisa lancar. Terus juga bisnis yang aku rencanain sama Pangeran juga yang startup itu bisa cepet jalan juga. Kalau udah nemu kantor yang strategis tuh tempatnya. Amin, amin. Aku pasti doain ya. Oh iya, bentar. Aku ada bekal. Sayang. Gak usah, gak apa-apa. Ntar aku aja makan di kafe sama Pangeran. Yakin? Yakin. Sama aku juga mau ingetin lagi sama kamu. Aku bakal cepet ganti uang mama yang aku pinjem, ya. Karena aku udah bilang sama kamu suami, udah kamu gak usah mikirin soal itu. Mama pasti ngerti kok. Sekarang mending kamu fokus sama bisnis startup yang mau kamu rintis sama Pangeran sama Gio, oke? Oh iya, aku juga mau telepon Tristan. Aku mau kasih tahu kalau aku pengen kerja lagi di kedai. Sayang jangan dong. Kamu itu masih butuh istirahat yang banyak. Kamu tuh harus ingat, kondisi kamu tuh belum pulih bener, ya. Kamu gak usah mikirin apa-apa, biar aku aja ngurus semuanya. Oke? Udah hati-hati jalan ya. Aku jalan dulu ya. Dah. Dan aku ya. Iya, lancar. pasti. Semangat. Bye. Dadah. Halo Put, kamu di mana sayang? Aku lagi di jalan Bu sama Pangeran. Pipi udah diperbolehkan dokter pulang sayang. Bapak udah dipulangin sama dokter? Udah boleh pulang, emangnya Bapak udah sadar? Belum Put, kondisinya Pipi tuh masih sama. Jadi suster juga bakal tiap hari datang untuk ngecek kan gimana kondisi Pipi nanti. Ya udah Bu, sekarang aku jalan ke rumah sakit ya. Nanti kita bahas lagi. Aku tutup dulu ya. Tunggu Put. Iya, kenapa Bu? Ibu minta kamu jangan ke rumah sakit ya Put ya. Karena di sini kan ada Mel. Ibu takut kalau kamu ketemu sama Mel yang ada malah jadi bertengkar lagi di sini. Aku bisa jaga sikap aku kok Bu. Aku cuma pengen lihat kondisinya Bapak. Situasinya lagi nggak tepat Put. Kalau masalah Pipi, Ibu akan urus semua keperluannya Pipi. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya sama Pipi. Aku cuma sebentar aja Bu. Put, Ibu tuh nggak mau masalah dalam keluarga kita makin panjang. Ibu mohon kamu bisa ngerti ya Put ya. Dan untuk sementara waktu ini kita bakalan susah ketemu ya Put ya. Karena Ibu kan mau fokus untuk ngerawat Pipi sayang. Jadi nanti kalau kita mau ketemu, kita janjian ketemu di luar ya. Oh iya, nanti Om Jojo juga bakalan nganterin barang-barang kamu ke apartemen ya. Maafin Ibu ya sayang. Ibu bener-bener mau aku menjauh dari Bapak. Tapi aku tahu Ibu pengen menjaga perasaannya Mel. Put, Iya Bu, kamu nggak keberatan kan sayang? Kamu bisa ngerti kan Put? aku paham kok Bu. Makasih ya sayang, kamu udah bisa ngerti. Maafin Ibu ya Put. Ibu terpaksa melakukan ini. Ini semua demi kebaikan kita sayang. Sayang, kamu yang sabar ya. Saya yakin Ibu ngelakuin itu semua untuk kebaikan bersama. Lagi pula nanti kalau misalnya Om Raymond udah sembuh, semua masalah udah clear, kamu kan bisa ketemu sama Ibu sama Om Raymond. Ya aku cuma ngerasa semua orang tuh jadi ngejauhin aku. Karena aku bersikap netral ke oma kamu. Aku pengen temuin oma sayang. Buat apa sayang? Oma kan gak ada hubungannya sama ini semua. Aku pengen tanya langsung ke oma. Sayang, mendingan sekarang kamu tenangin diri kamu dulu ya. Mendingan kita omongin ini baik-baik. Kita ke kafe sekarang. Ya. Aku nggak bisa fokus ke hal lain.
karena masih kepikiran dengan kematian mama. Apalagi Bu Soraya belum mau mengakui semua. Kenapa Dewi telepon? Halo Dev? Oke, I got it. Tolong kamu atur waktu. Saya mau ketemu langsung sama orang yang bertanggung jawab di perusahaan itu. Thank you. Aku nggak bisa diam aja melihat perusahaan Om Raymond mengalami masalah. Gimana pun juga Om Raymond udah membantu aku untuk mengungkap kematian Mama. Aku harus membantu perusahaan Om Raymond.